Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Hadirun dan juga hadirat sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insyaallah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam sisa usia kita, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam rezeki dan segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya ya rabbal alamin. Mohon maaf pekan kemarin qadarullah syafa'an kacamata pecah, nyari cadangannya ketemu, akhirnya kita liburkan karena dunia gelap. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas insyaallah untuk malam ini adalah masih pembahasan tentang ahkamun nun sakinati wat tanwin. Bab tentang nun sukun dan juga tanwin. Di pertemuan terakhir kemarin yang kita bahas setelah kita tuntaskan tentang masalah hukum pertama tentang pertemuan antara nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang kemarin berjumlah 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, yaitu hukumnya izhar yang telah kita bahas di pertemuan terakhir kemarin. Untuk malam ini adalah kita bicara masalah hukum yang kedua tentang masalah nun sukun dan juga tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf hijaiyah yang berjumlah 6 ataupun huruf-huruf yang berjumlah 6 yang terkumpul dalam lafaz yarmulun ataupun yarmalun. Bab apa kira-kira? Babnya adalah bab idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Ma huwa al-idgham wa ma hurufuhu? Kata beliau, apakah yang disebut sebagai idgham? Wa ma hurufuhu, dan huruf-hurufnya apa saja? Kemudian beliau menjawab di sini pertanyaan, kemudian beliau sampaikan jawabannya. Huwa idghalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin. Perhatikan, definisi idgham itu adalah idghalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin. Memasukkan huruf yang sukun dimasukkan dalam huruf yang berharokat. Ada dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Kalau dua huruf ini ya ikhwah, mereka ini berdekatan makhraj ataupun satu makhraj, maka potensi untuk diidghamkan itu sangat besar. Kemarin pernah kita sebutkan alasan ini kenapa kok terjadi suatu izhar. Karena bu'dul makhraj, karena jauhnya makhraj huruf nun ataupun tanwin dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Sehingga saat mereka berjauhan kemudian di sebagian lafaz mereka itu bersebelahan, maka mereka tidak bisa saling mempengaruhi dari segi bacaannya. Untuk yang saat ini adalah ada dua huruf yang sama, makhrajnya berdekatan ataupun satu makhraj. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Maka perlu untuk diidghamkan. Kemudian definisi di sini perhatikan, idghalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin. Memasukkan huruf yang sukun dimasukkan dalam huruf yang berharokat. Bihaitsu yasirani harfan wahidan masdudan. Di sini yang mana kedua huruf tersebut
Setelah mereka itu didghamkan, yasiran harfan wahidan musyaddadan ataupun masdudan. Saat dua huruf tersebut yang pertama sukun, kedua berharokat, dimasukkan dalam huruf yang kedua. Setelah dimasukkan maka akan menjadi satu huruf yang bertasydid. Satu huruf yang bertasydid. Sebagian definisi mengatakan masdudan, sebagian definisi musyaddadan. Artinya sama, yaitu ditasydidkan. Setelah dua huruf yang sama ataupun berdekatan makhraj, mereka telah diidghamkan menjadi satu huruf yang bertasydid. Wa dzalika idza waqa'a ba'da an-nun sakinati aw tanwini harfun min hurufihi. Hal ini terjadi, model pengidghaman ini terjadi adalah tatkala ataupun saat ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ataupun bertemu dengan salah satu di antara huruf idgham. Maka nanti perlu dimasukkan. Apa hurufnya? Di sini beliau menyebutkan wa hurufu sittatun, hurufnya itu ada 6. Jadi huruf-huruf idgham di saat kita bicara masalah hukum nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf hijaiyah, di antara hukumnya adalah idgham. Untuk huruf-huruf idgham itu apa saja? Di sini beliau menyebutkan ada 6 macam. Yaitu ya, ra, mim, lam, nun sama waw. Ataupun yang terkumpul dalam lafaz yarmulun. Berarti ada 6. Ya, ra, mim, lam, waw sama nun. Yarmuluna ataupun yarmaluna. Ada 6 huruf ini. Kalau salah satu di antara 6 huruf ini dia itu jatuh setelah nun sukun ataupun tanwin, maka suara nun sukun ataupun tanwin perlu dileburkan pada huruf tersebut. Sebagai contoh ya ikhwah, ini kita pelan-pelan insyaallah, semoga Allah membukakan ilmu untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan bagi antum untuk menerima penjelasan dan dimudahkan bagi ana untuk menerangkan penjelasannya. Semoga Allah memberkahi ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita munculkan Microsoft Office dulu. Bismillah. Tadi itu huruf idgham terkumpul dalam lafaz yarmuluna. Ini adalah huruf-huruf idgham. Ya, ra, mim, lam, wawu sama huruf nun. Semua berjumlah ada 6 huruf. Sekarang salah satu di antara huruf ini mau kita tempatkan pada ataupun jatuh setelah nun sukun ataupun tanwin. Nanti kita lihat pengaruhnya bagaimana. Misalnya pertama di situ adalah huruf ya. Di sini ana menyebutkan misalnya adalah ada kata-kata man ya'mal. Kita fokuskan pandangan kita pada huruf nun ini yang ana kasih warna merah, dan juga huruf ya yang ana kasih warna hijau. Nah, kedua huruf ini mereka itu berdekatan makhraj. Nun di ujung lidah tempelkan ke gusi bagian atasnya. Sedangkan huruf ya itu di pertengahan lidah, sehingga makhrajnya berdekatan. Kalau makhraj berdekatan dan kedua huruf ini kebetulan bersebelahan tersusun dalam suatu ayat, maka efek yang ditimbulkan adalah ada unsur ataupun harus diidghamkan. Huruf pertama yang sukun dimasukkan dalam huruf yang kedua yang berharokat. Ini pernah kita buat analogi di pertemuan sebelumnya tentang masalah idgham. Masalah apa? Masalah pergaulan. Ada orang yang baik, dia banyak bergaul, dan orang yang buruk akhlaknya. Kemana-mana runtang-runtung bareng. Tahu runtang-runtung bareng? Runtang-runtung apa? Bersamaan mau kemana aja ikut bareng-barengan. Maka nanti yang terjadi adalah kedua orang ini saling mempengaruhi.
pertama bisa dipengaruhi yang kedua, ataupun yang kedua bisa dipengaruhi yang pertama. Karena kenapa? Karena mereka berdekatan. Ada dua huruf ini, mereka itu dekat makhrajnya dan mereka bersebelahan, tersun dalam suatu lafaz ataupun susunan. Maka ini nanti berpengaruh, huruf pertama akan terpengaruh pada huruf yang kedua. Sehingga bagaimana? Eksistensi dari huruf yang pertama tidak terdengar suaranya. Karena kenapa? Diidghamkan ataupun dimasukkan dalam huruf yang kedua. Idgham secara bahasa artinya adalah idkhal. Idkhal itu artinya memasukkan. Kata para ulama ilmu tajwid, kata idgham diambil dari kata adghamtu al-lijama fi famil farasa. Ana memasukkan al-lijam, kendali, di mulut seekor kuda. Ada kata adghamtu, adghama yudghimu idghaman. Ada kata idgham. Istilah ini yang digunakan. Jadi di saat huruf nun dimasukkan pada huruf yang kedua, karena mereka itu berdekatan makhraj, maka yang terjadi adalah setelah ataupun pasca idgham akan menjadi satu huruf yang bertasydid. Dari segi apa? Dari segi suara, dari segi bacaan, bukan dari segi tulisan. Tulisan wajib modelnya semacam ini. Tulisnya wajib modelnya semacam ini. Cuma dari segi bacaan, cara baca saat kita perdengarkan bacaan kepada orang lain, suara nunnya tidak akan ada. Saat ditanya, antum bilang may ya'malu, itu nunnya kok nggak ada, antum kemana kan? Nunnya telah dilebur, telah diidghamkan pada huruf ya. Saat ditanya kenapa kok antum idghamkan? Karena mereka ini berdekatan makhrajnya dan mereka bersebelahan. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Sehingga huruf pertama yang sukun dimasukkan dalam huruf yang kedua. Sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Oleh karena itu nanti penyuaraannya perhatikan. Kalau dituliskan, dituliskan. Kalau dituliskan begini, suara may ya'mal menjadi satu huruf yang bertasydid mana? Huruf ya bertasydid di situ. Huruf ya yang bertasydid. Tasydid itu muncul dari mana? Muncul dari hasil pengidghaman huruf nun tadi itu dimasukkan dalam huruf yang kedua. Sehingga yasirani harfan wahidan musyaddadan. Sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Dari segi suara kita mengatakan may ya'mal. Dari segi tulisan wajib menuliskan model yang barisan pertama ini may ya'mal. Ada nunnya, ada huruf ya-nya. Gak boleh kita tuliskan sebagaimana model yang kedua may ya'mal ini. Tuliskan begini enggak diperbolehkan. Ini Anda tuliskan adalah sekedar untuk memudahkan pemahaman, untuk menjelaskan. Tetapi kalau kita nuliskan Al-Qur'an untuk idgham bi gunnah nanti, maka tetap harus ada model huruf nun, kemudian setelahnya berubah huruf ya. Untuk contoh ini. Ini adalah proses dari pengidghaman. Dua huruf, yang pertama sukun yaitu huruf nun, dimasukkan dalam huruf ya yang berharokat sehingga menjadi satu huruf harfan wahidan, masdudan ataupun musyaddadan, menjadi satu huruf yang bertasydid. Kita kembali ke kitabnya ikhwah. Tadi ini untuk huruf idgham itu jumlahnya ada 6. Berarti nanti di saat antum mendapatkan salah satu di antara huruf 6 ini jatuh setelah nun sukun ataupun tanwin, maka harus antum pikirkan ini nunnya harus dihilangkan dari segi suara ini, karena diidghamkan pada huruf yang kedua.
yaitu huruf salah satu di antara huruf yarmulun. Kemudian nanti baru kita bicarakan masalah pembagian idgham. Kemudian di sini beliau mengatakan ila kam yang qasimul idghamu, menjadi berapakah idgham itu terbagi, ataupun terbagi menjadi berapakah hukum bacaan idgham. Idgham di sini nanti yang qasimul idghamu ila qismain. Idgham dibagi menjadi dua macam. Perhatikan ya ikhwah, ini saat ini kita bicara masalah hukum ataupun tanwin ataupun nun sukun, hukum nun sukun ataupun tanwin. Bukan hukum-hukum yang lainnya. Karena nanti akan ada penyebutan idgham, tetapi bukan dua hukum idgham ini. Karena yang dua idgham ini hanya khusus pada hukum baca nun sukun sama tanwin. Beda nanti adanya idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain atau mudajanisain. Bukan bahasan kita saat ini. Kita fokuskan bahwa di saat kita bicara masalah hukum nun sukun ataupun tanwin, maka nanti hanya akan ada dua idgham ini. Tidak ada idgham yang ketiga. Apa itu? Beliau mengatakan di sini idghamun bi ghunnatin. Yang pertama adalah idgham bi ghunnah. Yang kedua wa idghamun bila ghunnatin. Yang kedua adalah idgham bila ghunnah. Jadi hanya ada dua idgham ini di saat kita bicara masalah hukum nun sukun ataupun tanwin. Tidak ada idgham yang ketiga. Apalagi yang keempat. Idgham bi ghunnah sama idgham bila ghunnah. Sekarang kita bicara untuk idgham bi ghunnah. Ma huwa al-idgham bi ghunnatin? Apakah idgham bi ghunnah itu? Ini beliau mau mendefinisikan idgham bi ghunnah biar jelas satu persatu akan beliau bahas. Huwa ayyakuna ba'da an-nun sakinati aw tanwini harfun min hurufi yuminu. Perhatikan, adalah ayyakuna ba'da an-nun sakinati tanwin. Kalau nanti ada salah satu di antara huruf yang terkumpul dalam lafaz yuminu, dia itu jatuh setelah nun sukun ataupun tanwin. Kalau lafaz yuminu berapa huruf berarti situ? Yuminu. Ada empat huruf. Ataupun biasanya kita belajar dalam tajwid ada singkatan yang lainnya yaitu yang berupa lafaz yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ataupun yuminu ya wawu mim nun. 4 huruf sama. Walaupun singkatan berbeda tapi inti hurufnya itu sama. Ya nun mim wawu. Kalau nanti antum mendapatkan nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf ya mim nun wawu ini, maka hukum bacaannya adalah idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Yang menjadi PR dan terus anak ingatkan, sangat dianjurkan untuk hafal dari huruf-huruf ini. Kita hafal hurufnya, pahami maksudnya, baru kemudian kita gurukan lafadznya bagaimana, ataupun cara pengucapannya. Hafal huruf saja nggak cukup tanpa tahu bagaimana cara bacanya. Sehingga Al-Quran itu perlu untuk ditalqinkan, perlu untuk ditalaqikan kepada para masyayikh, kepada para asatidz yang bersanad. Sehingga nanti dia bisa mengajarkan bagaimana pengucapan yang benar. Kita perhatikan ini. Tadi ini untuk idgham bi ghunnah ya ikhwas sekalian. Itu adalah kalau dari segi bahasa perhatikan idgham artinya tadi itu adalah memasukkan satu huruf yang sukun dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ini pengertian idgham. Untuk bi ghunnah artinya disertai dengan dengungan. Sekarang perhatikan. Kita kembali ke papan tulis. Ini ada nun sukun bertemu dengan ya. Ya ini apakah dia termasuk huruf yang ada pada kata yanmu ataukah tidak? Iya. Jawabannya adalah iya. Kalau iya berarti ini idghamnya adalah idgham bi ghunnah. Idghamnya adalah idgham bi ghunnah. Tadi idgham telah dijelaskan. Bi ghunnah artinya disertai dengan dengungan.
perlu ada dengungannya. May ya'mal. Dengungan itu adalah suara yang keluar minal khayshum. Suara yang keluar, suara dengungan ataupun suara ngengeng, berengengengnya. Apa berengengeng? Berengengeng tahu? Suara dengungan ini. Itu keluar dari mana? Keluar dari hidung. Suara dengungan tidak ada yang keluar kecuali dari hidung. Sehingga di saat kita membaca idgham bi gunnah, pastikan hidung kita ini ada getaran-getarannya. Getaran itu adalah ditimbulkan karena ada suara dengungan yang keluar melalui hidung kita. May ya'mal. Ada getaran pada hidung kita ini. Ada getarannya. Sehingga kalau nggak bergetar, berarti ada yang nggak benar dalam bacaan idgham bi gunnah kita ini. Perlu nanti angin ataupun suara yang kita keluarkan untuk mengucapkan may ya'mal, usaha nanti dibawa ke arah hidung nih. May ya'mal. Ada dengungan di sana. Dengungan yang ada di hidung ini dia adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang terus kita sampaikan, terus anak ingatkan baik di saat praktek ataupun di saat kita bacakan teori yang semacam ini, bahwa makhrajnya tanwin ataupun nun sukun itu ada dua bagian. Tempat keluarnya nun sukun ataupun tanwin ada dua bagian. Ada bagian lidah kita di saat kita mengatakan naninu. Suara naninu ini adalah makhraj huruf nun dari lidah kita. Berarti itu yang disebut makhraj al-lisani. Ada bagian makhraj yang kedua untuk huruf nun ataupun huruf mim. Apa itu? Adalah bagian khayshum. Khayshum ini adalah suara gunnahnya. Suara gunnahnya ada dengungan di sana. Sehingga jangan lupa ya ikhwah. Di saat kita bicara masalah nun sukun ataupun nanti di saat suatu saat bicara masalah mim sukun, nanti akan selalu ada dua tempat keluar huruf nun tersebut. Apa itu? Bagian lidah sama bagian hidung. Saat kita mengatakan may ya'mal. Ana ngomong may ya'mal, antum mendengar suara nunnya ataukah enggak mendengar? Halo? Tidak mendengar. Di saat ana mengatakan may ya'mal, suara nunnya enggak terdengar sama sekali. Saat ditanya kok enggak terdengar, padahal saat dituliskan nunnya ada. Jawabannya, makhraj bagian lidah untuk huruf nun telah dilebur pada huruf berikutnya, sehingga suara nunnya enggak terdengar sama sekali. May ya'mal, nunnya enggak ada. Tadi yang ana sebutkan, makhrajnya huruf nun ada berapa tempatnya? Ada dua. Bagian lidah telah kita masukkan dalam huruf ya-nya, sedangkan bagian hidungnya belum dimasukkan. Sehingga keluar suara gunnahnya, ada dengungannya. May ya'mal. Yang dengungan ini masih ada karena kenapa? Karena yang dengungan ini tidak ada yang dirubah. Sehingga idgham disertai dengan dengungan yang muncul di hidung. Berarti yang kita idghamkan hanya sebagian makhraj saja. Makhraj bagian lidah. Sedangkan bagian hidung belum kita masukkan. Sehingga sebagian ulama menggunakan istilah untuk idgham bi gunnah itu adalah idgham naqis. Idgham yang kurang. Kurang dari segi apa? Kurang dari segi pengidghamannya. Karena yang dimasukkan cuma sebagian makhraj saja. Sedangkan makhraj bagian hidung masih ada, tidak dimasukkan. Ini yang disebut idgham bi gunnah. May ya'mal. Ayo. Naam. Ini idghamnya disebut idgham bi gunnah.
Kemudian beliau menyebutkan contohnya yang tadi ini adalah may ya'mal. Kita sebutkan langsung dipraktikkan dalam contoh ayat Al-Qur'annya. Sekarang perhatikan, ini contoh yang terdapat dalam surat Thaha. Ayat yang ke-120. Yang ana kasih kotak warna merah saat ini. Kita baca ini, ana baca kemudian diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita tebelin lagi untuk huruf ta-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihat perhatikan, ditakkid lagi, pastikan di saat kita itu menahan hidung kita dalam keadaan bergetar. May ya'mal, ayo. Kalau sudah bergetar, alhamdulillah, antum telah mengucapkan suara idgham. Kalau nggak ada getaran sama sekali, perlu dibawa ke atas suaranya, keluarkan melalui hidung. May ya'mal. Sekarang coba mengucapkan may ya'mal, hidung antum dibuntu. Coba silakan. Masih bisa? Hebat berarti. Hidung dibuntu masih bisa mengucapkan may ya'mal. Coba sekarang buntu may. Coba. Antum bisa mengucapkan may ya'mal hidung dibuntu? Jujur ya ikhwah. Enggak perlu sungkan. Bisa mengucapkan may ya'mal hidung dibuntu? Tidak bisa. Kenapa alasannya? Karena tempat keluarnya gunnah antum aspal di sana. Di beton. Enggak bisa keluar. May ya'mal. Seandainya dipaksa, yang terdengar bukan may ya'mal. Jelas ya? Jadi perlu dipastikan bahwa gunnah ini telah kita keluarkan dari hidung kita. Karena ini adalah penyebutan idgham bi gunnah. Tempat keluarnya gunnah di sini ini. Kok tahu tempat keluarnya di sono dari mana? Saat kita buntu, ternyata tidak terdengar suara gunnahnya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. Wa huwa mu'minun fala yakhafu zulma. Fala yakhafu zulman wala hadma. Nah, ini may ya'mal, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Berarti dia adalah bacaan idgham bi gunnah. Dan huruf ya termasuk salah satu di antara huruf yanmu ataupun yuminu. Ya, nun mim waw. Berarti ini adalah untuk bacaan idgham bi gunnah. Sekarang perhatikan untuk contoh yang berikutnya. Wala hadainahum siratan mustaqima. Siratan mustaqima. Pembahasan ini adalah tanwin ini pada kata siratan
bertemu dengan huruf mim. Huruf mim dia termasuk salah satu di antara huruf yanmu idgham bi gunnah tadi itu. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Siratan mustaqima. Nah, berarti perlu digunnahkan, tanwinnya suaranya nggak terdengar. Siratan nggak ada, tapi langsung diidghamkan pada huruf mim dan ditahan suara dengungan di sana. Idghamnya termasuk idgham yang idghamnya adalah idgham ataupun akmalu ma takun. Gunnahnya termasuk gunnah akmalu ma takun. Gunnah yang paling sempurna sehingga perlu untuk ditahan suara dengungannya. Walahadainahum siratan mustaqima. Ya. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Adalah nun sukun bertemu dengan huruf waw. Nun sukun bertemu dengan huruf waw. Perhatikan yang anak kasih lingkaran ini, elips. Wa idza aradallahu biqaumin su'a su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Nah, min wal. Jangan sampai lupa di saat kita membaca nun sukun bertemu dengan wawu, nanti bibir kita perlu untuk dimonyongkan karena ada wawu sukun, seakan-akan di sana ada suara dhammahnya. Miwal. Di sini berarti nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Dia berarti adalah bacaan idgham bi gunnah. Suara nunnya enggak ada, cuman dengungannya masih ada. Makhraj huruf nun di bagian lisan, bagian lidah enggak ada terdengar. Miu, nunnya enggak ada. Cuma sifat gunnah yaitu makhraj di bagian hidungnya masih ada. Suara apa tadi? Suara dengungannya. Miwal. Sekarang tanwin bertemu dengan huruf waw. Ini pun sama nanti juga bacaannya adalah bacaan idgham bi gunnah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tadi ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Wa kullau idgham bi gunnah. Kemudian ada contoh lagi adalah nun sukun bertemu dengan mim. Ini pun termasuk bacaan idgham bi gunnah. Kita baca min waraihi jahannam wa yusqa. Wa yusqa min ma'in sadid. Di sini ada dua idgham bi gunnah. Yang pertama min waraihi, nun sukun bertemu dengan waw. Tadi bacaan idgham bi gunnah. Sehingga kita tahan suara dengungannya. Nunnya dimasukkan dalam huruf waw. Min waraihi. Ayo. Ini idgham bi gunnah yang pertama. Yang kedua mimma in sadid.
Nun sukun bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah. Mim ma'in sadid. Kemudian contoh yang terakhir untuk idgham bi gunnah ini adalah nun sukun bertemu dengan nun. Nun sukun bertemu dengan nun. Di saat kita lihat nun sukun bertemu dengan nun berarti ada dua huruf yang benar-benar sama. Kalau dua huruf benar-benar sama, nanti dari segi penyebutan ini juga bisa disebut sebagai idgham misli ataupun mutamatsilain. Di samping bisa kita lihat dari segi hukum baca nun sukun, maka nanti hukumnya adalah idgham bi gunnah. Dari segi penyebutan, karena di sana bertemu dua huruf yang sama, nun bertemu dengan nun, mim bertemu dengan mim, ba bertemu dengan ba, ain bertemu dengan ain ataupun yang lain sebagainya, maka idghamnya bisa juga disebut idgham mutamatsilain ataupun idgham mislain. Artinya idgham mislain atau mutamatsilain adalah memasukkan huruf pertama dalam huruf yang kedua. Dua-duanya satu huruf yang sama. Jelas insyaallah ya? Sehingga kalau kita mendapatkan min nafaqatin ini bisa kita sebut sebagai idgham mislain atau mutamatsilain ataupun idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah saat ini kita bahas. Kita baca. Ini nun sukun bertemu dengan nun. Nun termasuk huruf yanmu tadi itu. Ya, nun, mim, wa, waw. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Tadi ini adalah contoh terakhir untuk idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu dengan nun yang berharokat, sehingga nun yang pertama dimasukkan pada nun yang kedua, sehingga menjadi satu huruf nun yang sama. Kemudian perhatikan ini yang terakhir, poin yang terakhir. Nanti yang poin terakhir nanti untuk dari segi pembacaannya kita perhatikan di pertemuan nanti berikutnya. Ini sudah di akhir, kita perhatikan. Praktek-praktek tadi itu pengidghaman dari awal pembahasan sampai yang terakhir. Hal tersebut bisa terjadi adalah kalau antara huruf nun sukun bertemu dengan salah satu di antara huruf yanmu itu terjadi dalam dua lafaz. Kalau pertemuannya terjadi dalam satu lafaz, maka nggak boleh untuk diidghamkan. Contohnya apa? Dunya, bunyan, qinwan, sinwan, nggak boleh. Tidak boleh dibaca duya, tapi dunya. Nunnya tetap terdengar dengan jelas. Sinwan, nunnya tetap terdengar dengan jelas. Nggak boleh siwan. Termasuk qinwan, nggak boleh qiwan. Bunyan, nggak boleh buyan. Karena kenapa? Pertemuan antara huruf nun ini bertemu dengan ya ataupun wawu terjadi dalam satu kata. Kalau terjadi dalam satu kata, maka ini adalah bacaan izhar. Bacaan izhar. Berarti nggak diperbolehkan untuk diidghamkan. Mungkin cukup sekian insyaallah ya ikhwah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membawa keberkahan, menambah wawasan kita semua insyaallah. Alhamdulillah kalau keterangan yang disampaikan bisa ditangkap, bisa difahami. Dan tadi karena sering diulang huruf-hurufnya yanmu huruf itu biguna, semoga antum telah hafal hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Yang menjadi PR adalah tinggal nanti antum praktekkan dan jangan sampai lupa digurukan. Ilmu Al-Quran tidak bisa otodidak. Tidak bisa otodidak. Perlu seorang guru.
Cukup sekian insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.